adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi kakak. Apa kabar? Luar biasa baik. Jumpa lagi dalam channel YouTube ya MBK. Hari ini Kak Morina ada dan ditemani oleh Saya Kakak Utomo. Kamu Rin tahu nggak tepuk bela rasa itu apa? gimana ya Kak, ajarin dong Kak. Yuk kita adik-adik tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yuk kita belajar sama-sama Yuk ya. kita belajar sama-sama yuk. Kita latihan ya. Oke Kak. Yuk. Tepuk bela rasa. Bela-bela. Rasa-rasa. Ayo bela rasa. Dengan hati tulus gembira. Kita doa dulu ya adik-adik. Baik kakak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami semua untuk melakukan sikap bela rasa pada sesama di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, mari kita dengarkan renungan dari Suster Egi. Pagi adik-adik MBK, salam jumpa kembali bersama Suster Egitia. Temuan ketiga BKSN dalam minggu ini dengan tema menjadi anak yang berbela rasa. Dari Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang lumpuh disembuhkan. Adik-adik yang terkasih, adik-adik pernah melihat orang lumpuh? Orang lumpuh itu tidak bisa berjalan, dia hanya bisa terbaring. Nah, dalam Injil hari ini, Yesus pada waktu itu sedang berjalan di Kapernaum. Lalu, semua orang ingin datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Nah, si lumpuh pun termasuk ingin disembuhkan oleh Yesus. Tetapi si lumpuh tidak bisa berjalan sendiri karena dia lumpuh. Maka ada 4 orang tergerak hatinya untuk menolong si lumpuh tadi, untuk berjumpa dengan Yesus. Lalu setelah mereka berjumpa, lalu mengangkat si lumpuh tadi, lalu karena banyak orang, jadi tidak bisa menjumpai Yesus seperti orang-orang lain. Akhirnya si 4 orang tadi berpikir bagaimana cara untuk mengangkat si lumpuh ini bisa berjumpa dengan Yesus, dengan cara mereka naik ke atas atap yang tinggi. Adik-adik tahu naik atap tinggi itu kan susah ya, tidak mudah. Tapi mereka berjuang dengan sekuat tenaga mereka mengangkat si lumpuh tadi ke atas atap, lalu dibuka atapnya, kemudian diturunkan si lumpuh dengan tali, dan akhirnya Yesus melihat si lumpuh tadi. Lalu Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kemudian si lumpuh bangkit dan berjalan. Nah, adik-adik yang terkasih, inilah salah satu bentuk kebaikan Tuhan pada kita, termasuk dalam contoh tadi, yaitu si lumpuh yang pada akhirnya bisa berjalan. Lalu, si lumpuh pasti bersukacita karena bertahun-tahun dia tidak bisa berjalan. Akhirnya bisa berjalan, bisa bermain seperti adik-adik, bisa melompat seperti adik-adik, dan itu yang dirasakan oleh si lumpuh. Dia pasti dia bersyukur dan berterima kasih. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini ada beberapa foto adik-adik yang bisa kita lihat bersama. Dari foto-foto itu, kita mau buat apa? Dengan sikap kita, dengan tema yang ditunjukkan pada kita pada hari ini, diajak untuk berbela rasa. Dengan cara misalnya, yang pertama, adik-adik punya 5 coklat misalnya. Berikanlah 3 pada teman. Lalu adik-adik punya uang jajan 10.000, sisakanlah 5.000 untuk teman-teman tadi yang ikut kita. Itu salah satu hal kecil yang bisa kita buat. Tetapi adik-adik yang terkasih, yang paling utama adalah kita mendoakan mereka.
agar mereka tetap diberkati dan diberikan rahmat kesehatan, terlebih dalam situasi saat ini, pandemi yang sedang melanda negara kita. Maka adik-adik yang terkasih, dalam minggu ini kita berusaha untuk terus membawa mereka di dalam doa kita, dan kita berjuang juga memberi apa yang kita punya kepada mereka. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan renungan dari Suster Egidia. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua diberikan kemampuan dan kesempatan melakukan sikap bela rasa kepada sesama di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, adik-adik hebat sekali. Iya kakak. Bertemu lagi dengan Kak Putri dan Kak Clarissa. Pertama-tama, kakak-kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti challenge pertama kita. Untuk adik-adik, pemenangnya akan diumumkan di minggu depan karena masih dalam penilaian suster. Untuk selanjutnya akan ada info-info menarik lainnya loh. Dan juga ada kabar gembira untuk adik-adik. Apa nih kabar gembiranya, Kak? Nah, adik-adik, kita akan mengadakan challenge kedua di IG kita. Challenge-nya itu, setiap hari kakak-kakak akan upload satu gambar. Jadi, di kolom komentar, adik-adik dapat menuliskan yang pertama, kata dari gambar tersebut. Yang kedua, kata tersebut ada di ayat berapa. Dan ketiga, adik-adik menuliskan secara lengkap ayatnya. Kita akan kasih clue berupa Injil dan juga babnya. Jadi adik-adik dapat membaca dari Injil dan bab yang kita kasih. Nah, untuk mengikuti challenge ini, adik-adik wajib follow akun via mbk.omang. Dan yang kedua, IG-nya adik-adik jangan di private ya. Nah, adik-adik, untuk BKSN keempat, kita ada kabar gembira nih. Apa tuh Kak Putri? Nah, kabar gembiranya itu adik-adik akan mengikuti Zoom bersama Romokus loh. Untuk info lanjutnya mengenai challenge dan Zoom, bisa mengunjungi Instagram via mbk.omang. Terima kasih adik-adik. Ditunggu untuk minggu depan di YouTube channel. Via MBK. Sampai Sampai ketemu lagi minggu depan.